belakang, kata orang Medan begitu, to the point, begitu langsung hook. Oke Bu, saya mulai. Bapak, Ibu, saudara-saudari saya yang terkasih, memang seperti dikatakan Ibu Valencia tadi, ya, gejala ataupun yang saya alami kanker ini sebenarnya menurut dokter sudah berlangsung lebih kurang 10 tahun sebelumnya, sebelum saya ketahui. Ini saya ketahui pada tahun 2019. Tapi 6 bulan sebelum, lebih kurang 6 bulan sebelum tahun 2019, gejala-gejala seperti yang disebutkan Ibu Valencia tadi, ya saya alami. Misalnya berat badan saya turun, ya saya merasakan berat badan saya turun, tapi karena memang saya rasa memang saya ingin diet juga, saya pikir itu biasa, dan saya melakukan olahraga juga, saya pikir itu biasa, tidak terkontrol. Kemudian saya ini ya, ada diabetes lah, ada diabetes. Jadi diabetes, saya pikir pun itu akibat pengaruh daripada penyakit saya diabetes dan proses diet saya ya. Nah, namun kemudian itu juga di dalam keseharian, maaf Bapak Ibu, dalam BAB gitu juga, ya sering keluar darah, ya sering keluar darah. Saya merasakan sering keluar darah, dan kemudian sering, maaf cakap, buang-buang angin, begitu, buang-buang angin. Tapi saya rasa itu mesti wajar saja, mesti wajar saja. Terlebih-lebih buang air besar, mau satu hari sampai 5-6 kali satu hari. Saya pikir luar biasa. Tetapi memang tadi sejak adanya keluar darah di dalam saya, di dalam BAB saya periksakan ke dokter, dan untuk sementara dokter memang berkesimpulan bahwa penyakit yang saya alami itu adalah ambeien atau wasir, ya wasir, ya kata ambeien, wasir begitu. Jadi dia kasih obat wasir 1 minggu 2 minggu terasa sembuh, ya terasa sembuh, tapi balik lagi, kembali lagi penyakitnya tersebut. Kemudian saya berobat lagi, dia bilang, wah ini Pak, Bapak terlampau banyak makan pedas-pedas. Ya itu hobi saya itu dok, apalagi saya, ya maaf cakap, bagi pemirsa yang Kristiani lah, suka juga saya makan saksang, Ibu. Saudara-saudara sekalian ya. Saksang itu dan yang pedas-pedas lah gitu. Akhirnya kesenangan saya kurangi, saya tidak makan yang pedas-pedas, kurangi tidak makan yang yang mengandung inilah memicu sakit lambung atau perut begitu ya. Tapi 2 minggu 3 minggu kemudian muncul lagi. Jadi memang akhirnya saya merasa ya ini ada sesuatu, tapi banyak saya diskusi sama teman-teman, ya ini mungkin Bapak itulah kesimpulan awal-awalnya wasir atau ambeien. Dan itu dokter sendiri yang telah menyatakan kepada saya. Dan pada suatu waktu tahun 2019 sekitar bulan April ya, saya menemani istri saya berobat ya, keluarlah begitu. Dia berobat, istri saya kebetulan penglihatannya sudah kabur, bahkan sudah hampir hanya 2 meter sajalah dia melihat, lebih kurang 2 meter dia hanya bisa melihat, ya sudah cukup kronis, sudah cukup parah penyakitnya. Dan sewaktu dia berobat itu dia adakan tindakan operasi. Saya menemaninya. Namun ya kebosanan seorang bapak ya, menemani begitu, saya coba saja berobat, saya cari dokter penyakit dalam, saya ketemu, saya diperiksa, kesimpulan dia juga begitu, Bapak kena ambeien ini. Cuma kalau Bapak mau lebih mengetahuinya, ya Bapak harus kolonoskopi. Ya saya pikir-pikir juga kolonoskopi kita butuh dana, tapi ya demi kesehatan saya setuju juga. Akhirnya saya di kolonoskopi, dan besok hasilnya langsung keluar, dinyatakan di usus saya ada suatu massa yang liar begitu, tapi dia belum tahu apa ganas atau tidak, dan dia minta izin bahwa itu akan dibiopsinya, akan diperiksalah di laboratorium begitu.
Ya 3 hari kemudian saya terima kabar bahwa massa itu adalah massa yang liar, ya yang disebut cancer begitu. Ya saya terguncang, saya terkejut, seluruh keluarga terkejutlah mendengarnya itu. Dan saya disuruh segera datang ke rumah sakit yang saya kunjungi tersebut. Di sana setelah dijelaskan, ya seperti mendengar beritanya yang sangat berita yang sangat-sangat menakutkan. Karena dugaan saya cancer itu sebenarnya nggak ada. Tidak mungkin saya kena cancer melihat pola hidup saya ataupun kebiasaan-kebiasaan saya yang mungkin tidak sangat ini sekali, tidak sangat parah sekali, ya, tidak sangat parah sekali. Jadi saya divonis penyakit kanker, dan setelah diadakan CT scan, ternyata setelah metas atau sudah metasis atau telah menjalar ke hati saya, ke liver saya, dan saya divonis stadium 4. Stadium 4, ya. Stadium 4 untuk penyakit kanker itu adalah stadium akhir. Saya tidak tahu apa yang lagi saya perbuat, apalagi ke rumah sakit tersebut, Ibu, ya pemirsa sekalian, saya hanya sendiri. Nggak tahu saya apa yang saya perbuat. Saya pikir inilah akhir hidup saya. Inilah adalah akhir dari segalanya. Ya saya panik. Saya hubungi anak-anak saya hubungi istri saya, keluarga saya. Dengan mereka pun merasa terkejut semua, dan akhirnya saya minta mereka harus datang. Kalau kalian ingin bertemu sama saya terakhir, inilah akhirnya, supaya ketemu. Ya, sedih semua, bertangis-tangisan mendengar berita saya. Saya pun tidak tahu kenapa saya bisa berucap begitu. Saya tidak tahu mengapa berupa itu. Akhirnya keluarga ketemu menyaksikan saya, dan tepatnya di pertengahan April, ya, April 2019, saya dioperasi. Setelah ketemu keluarga, persetujuan keluarga semua, saya dioperasi, diambil usus saya. Karena saya kanker kolon, Bu, di daerah rektum, artinya sudah dibawa di daerah dekat anus. Dan ada saya dengar berita pasti akan dipakai kolonostomi, ya, dipakai kantong, ya. Saya dengar begitu. Kemudian hati saya pun diambil, ya, berefek sangat sangat bahaya begitu, ya, sangat bahaya bagi tubuh saya. Tapi ya kita berdoa bersama, istri, anak saya, abang saya, putri saya, berdoa kita bersama, dan saya diadakan operasi lebih kurang 6 jam itu, ya. Ya puji Tuhan, saya tidak tahu proses operasinya lama, 6 jam terus sebenarnya. Ya keluarga lah yang menyatakan begitu, ya mereka terus berdoa kepada Tuhan. Pulang dari keluar dari saya ruang operasi, ya disambutlah dengan senyum sukacita, terlebih-lebih istri saya. Selanjutnya setelah itu, ya dokter ternyata menyatakan kabar sukacita, saya tidak perlu pakai kantong. Walaupun di daerah rektum yang sangat rawan, saya tidak perlu pakai kantong. Karena mereka bisa langsung dari khususnya itu, ya pekerjaan medis lah, memanfaatkan teknologi mereka. Saya bisa langsung ke anus, nanti bisa BAB dan lain sebagainya, tapi harus lebih kurang 8-10 hari lah dirawat saya di rumah sakit untuk mengembalikan bagaimana fungsi semula. Nah, selanjutnya sekitar bulan 5 saya akhirnya harus mengadakan kemoterapi. Ya, bulan 5 April 2019 sampai dengan Januari 2020 saya harus mengadakan kemoterapi sebanyak 12 kali, ya. Kemoterapi itu ada yang melalui suntikan dan oral. Setiap 21 hari saya kemoterapi, dan setelah kemoterapi 2 minggu saya harus memakan obat, ya, kemo melalui oral, istilah
Itulah yang saya alami, Bu. Tapi selanjutnya tidak sampai di situ saja. Itu Januari 2020 saya alami ya. Sekitar September 2020, karena 6 bulan kemudian, bulan 3 saya dinyatakan divonis sudah bersih Pak, katanya. Ya puji Tuhan, saya katakan puji Tuhan. Ya, namun 6 bulan lagi dicek lagi, diperiksa lagi. Saya 6 bulan kemudian periksa lagi. Ternyata yang di hati saya itu tambah membesar, ada sesuatu metas kembali atau menjalar ke sesi yang lain, kebahagiaan yang lain. Ya, akhirnya dengan pengalaman pertama saya tetap berserah kepada Tuhan. Akhirnya istri merelakan saya berobat. Ya, dari Medan ya saya berobat. Akhirnya saya berobat memang karena di Medan menurut dokternya ya lebih bagus Bapak di Jakarta, lebih lengkap alatnya, karena di hati itu harus yang sakit di liver itu harus benar ekstra hati-hatilah di dalam penanganannya. Ya, sekitar bulan 9 ya, bulan 9 tahun 2021 ya, saya akhirnya operasi lagi di saya di kolon di hati saya. Tapi sebelumnya bulan 11 2020 itu, setelah di 2020 itu setelah ada pemeriksaan saya kembali, ada muncul di hati itu, ditangani dulu dengan kemoterapi. Kemoterapi 9 kali dari Desember 2020 sampai itu Juli 2021. Saya kemoterapi kembali di Medan sebanyak 9 kali. Nah, itu tadi, namun belum selesai, belum tuntas. Saya lihat dari PET scan, di PET scan saya, akhirnya belum tuntas. Itulah tadi yang saya sebutkan, yang di hati itu perlu diangkat. Bulan 9 September 2019, saya dioperasi kembali, Bu. Dioperasi kembali, dan diambil dari liver saya ya, lebih kurang ada 8 sampai 10 cm, di 10 cm, dan itu memang cancer yang cukup ganas, yang memang benar-benar ya sangat membahayakan kehidupan saya. Itu saya tidak laksanakan di Medan, saya laksanakan di Jakarta ya, karena di sana mungkin lebih canggih lah teknologinya. Saya laksanakan di Jakarta. Ya puji Tuhan, ya berkat Tuhan juga, kuasa Tuhan, itu dapat saya sembuhkan. Dan saya kemudian selanjutnya mengadakan kemoterapi kembali 3 kali lagi sampai akhir November 2021. Di awal Januari 2022, akhirnya saya melaksanakan pemeriksaan CT scan kembali dan kolonoskopi. Pada saat itulah dokter memberikan kesimpulan ataupun pemeriksaan saya dinyatakan telah bersihlah kansernya dari hati dan kolon saya. Telah bersih dari hati dan kolon saya. Dan saya yakin itu semua berkat pertolongan Tuhan, dan saya memberanikan diri bahwa saya telah sembuh dari penyakit kanser. Ya walaupun nanti bulan April menurut dokter, akhir April setelah 3 kemudian lagi Bapak harus check up lagi, periksa. Ya kita doakanlah, pemeriksa doakan bersama, Ibu doakan bersama, supaya jangan metas kembali. Karena ya dengan keadaan saya ini, mungkin orang-orang merasakan segala pertolongan Tuhan lah. Pertolongan Tuhan lah yang menyelamatkan saya. Pertolongan Tuhan lah yang membuat saya merasakan nampak Ibu agak ceria ya pada hari ini. Bahkan warna kita pun sama-sama, Bu, warna biru ya. Kita tidak janjian, ya itu semua berkat pertolongan Tuhan itu, Bu. Berkat koneksi yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya pandangi Ibu sama ya, baju birunya ya, warna biru, ada pengharapan, warna sukacita. Demikian, Bu, sepintas ya saya ceritakan awal sampai saya dikenakan divonis didiagnosa penyakit CA. Semoga bermanfaat, Bu. Saya lanjutkan, Bu. Terima kasih, Bu.
Luar biasa Pak Irianto. Iya, kita ini ya satu frekuensi artinya baju biru. Nah, baju biru itu sebenarnya juga simbol dari pita biru untuk kanker kolon. Kok kita Betul, bisa Bu, ya iya. satu frekuensi? Iya, itulah kalau Tuhan bekerja nggak ada yang mustahil ya Pak ya. Nah, tadi Iya, Bapak ada Bu. cerita ya tentang ini kan Bapak harus melalui biopsi. Sebelumnya sebetulnya Bapak pernah tahu nggak sih seluk-beluk tentang kanker kolon ini? Mungkin dari pendengar Good News juga pengen tahu gitu. Apakah Bapak, pernah tahu gitu, oh kanker kolon itu seperti apa gitu sebelumnya? Apakah juga ada riwayat dalam keluarga? Karena kan kadangkala ada sebagian masyarakat yang masih berpikir, "Oh kena kanker, pasti turunannya juga kena kanker." Pasti orang tuanya juga kena kanker atau saudara-saudaranya juga kena kanker. Bagaimana Pak Ir? Terima kasih, Bu. Iya, terus terang, saya nggak pernah ya, tidak pernah terbayangkan saya, mengalami penyakit kanker kolon ini. Dan saya pun, saya katakan di keluarga saya, ya saya terselidiki akhirnya nggak ada yang pernah, terkena penyakit kanker, ya, kanker kolon ya. Jadi saya bisa berkesimpulan untuk itu, saya rasa faktor keturunan yang sangat kecil lah kemungkinan, mengakibatkan orang kena kanker kolon. Ya tapi mungkin bisa saja ya kita kita nggak tahu. Tapi seperti yang saya alami, ya, tidak ada Bu, keturunan daripada orang tua, opung kakek Bu ya, kakek Iya. saya, nenek saya nggak ada ya sejauh itu saya pelajari akhirnya setelah saya mengalami ya kan. Kemudian Bu, saya pun memang sebelum saya kena 2019 ya dideteksi tahun 2019 April itu ya, sebelum-sebelumnya pun saya tidak ada sedikit pun ya, tidak ada sedikit pun, pemikiran saya terkena kanker kolon tersebut. Jadi gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi itu, ya itulah peringatan, saya bikin peringatan dini, dan menurut dokter sebenarnya 10 tahun sebelumnya pun itu sebenarnya bisa saya rasakan. Cuma Bu, ya sebagai manusia kita mungkin menganggap sepele Bu, ya. Menganggap sepele, ini bisa sharing kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, pendengar sekalian ya. Sebenarnya setelah saya diskusi sama dokter tersebut ya, di usia-usia di atas 50 tahun ya, seharusnya minimal katanya 2 tahun sekali harus mengadakan kolonoskopi. Ya itu saya terapkan, saya kasih tahu dengan keluarga saya, bahkan anak saya yang paling besar, anak nomor 2, dia langsung mengadakan kolonoskopi, dia takut mungkin ada menular begitu ya. Puji Tuhan ternyata negatif. Nah, itu Bu. Jadi dia katakan adakan kolonoskopi, ya terlebih-lebih kalau mengalami gejala-gejala seperti yang sebutkan tadi, ya berat badan menurun secara tiba-tiba, ya terus sering buang air besar, apalagi mengandung darah begitu, Bu ya, mengandung darah begitu, ya lebih bagus diadakan kolonoskopi, ya. Karena memang gejala-gejala itu Bu hampir sama juga dengan ambeien. Nah, saya kan sampai berhenti sampai ambeien, tidak saya lanjutkan Bu, tidak saya lanjutkan ya, tidak saya lanjutkan ya, itulah pengalaman, mungkin pengalaman buruk saya di kurangnya pengertian tentang kanker ini jangan terjadi lagi kepada seluruh pendengar pemirsa kita ini, kan gitu Setuju, tujuannya. setuju. Jadi diambil manfaatnya, saya pikir bila ada gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, Ibu Felicia pun tadi membantu menyebutkannya, sebaiknya apalagi usianya sudah di atas 50 tahun katanya harus diperiksakan. Karena gejala itu akibat dari peristiwa-peristiwa, kan peristiwa yang bertahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya itu menurut dokter hanya polip saja. Mula-mulanya di awalnya polip atau ada apa yang liar lah, tapi dia tidak ganas, bisa hanya dikikis katanya gitu. Saya akhirnya belajar bisa dikikis, dan itu tidak begitu membahayakan. Tapi karena dia terus begitu, akhirnya masa-masa itu menjadi liar. Nah, itulah akhirnya disebutkan menjadi ganas. Itu pengetahuan saya, Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Memang Pak Ir kalau yang namanya kita belum terkena, kita belum tahu gitu kan. Tapi ya kita Betul, betul. berharap
Jangan ada yang terkena di luar ini. Makanya kita mengedukasi, memberikan pengalaman Pak Ir bagi semua pendengar Radio Good News dan teman-teman yang hadir di sini. Nah, Pak Ir, tadi kan Pak Ir ada sebut yang namanya biopsi, apa mungkin teman-teman di luar sana ada juga yang masih bingung karena ya ada sebagian masyarakat masih merasa yang namanya biopsi itu jangan. Karena apa? Biopsi itu kalau kita sudah dibiopsi artinya nanti kanker akan menjalar lebih cepat. Nah, bagaimana Pak kita cara memberikan edukasi kepada masyarakat tentang biopsi ini yang sudah Bapak Saya alami? pikir iya Bu, saya pikir ya kebetulan tempo hari saya karena tidak mengerti ya, belum mengerti apa itu penyakit saya pun saya belum mengerti, saya fine-fine aja diambil diambil mau biopsi ya terserah. Tapi saya pikir biopsi itu adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut daripada ini ya dari segi medis lah ya. Karena ada massa tadi ya, massa yang telah menyumbat di usus saya itu ya, ada sesuatu tumor ya, tumor itu ya kan belum tentu ganas atau tidaknya. Ya kalau sepengetahuan saya, kalau sudah ganas disebut cancer. Ya tumor itu sekedar seperti daging tumbuh saja. Ya di biopsi itu artinya diambil sebagian kecil dan dianalisa, diperiksa di laboratorium. Ya di laboratorium mungkin itu dikembangbiakkan atau bagaimana tindakan medisnya sehingga dapat diketahui apakah itu ganas atau itu tingkatannya bagaimana, dapat diketahui, yaitu sudah pengetahuan dokter lah Bu ya kan. Tapi saya mengerti secara sepintas lalu aja, memang kalau kita ada massa di dalam usus kita, baik itu tadi saya bentuk polip walaupun tumor dan segalanya, ya itu perlu dibiopsi, diambil, dan kemudian langsung nanti dokter mengasih kesimpulan apa tindakan selanjutnya. Bisa-bisa saja itu hanya sekedar polip biasa atau tumor yang jinak, karena di tubuh kita ini pun banyak Bu, tumor-tumor tai lalat saja pun sebenarnya tai lalat seperti ini Bu disebutkan tumor itu katanya ya. Bahkan terkadang ada seperti plek-plek di kepala, karena katanya itu tumor karena daging tumbuh katanya. Itu pengetahuan saya. Saya Bu mau dikoreksi kalau ada salah. Terima kasih Bu. Ya, Pak Ir, memang yang namanya biopsi itu memang harus dilakukan waktu awal. Karena apa? Kita tidak bisa dinyatakan yang namanya kena stadium berapa seperti yang tadi Pak Ir sampaikan, sudah stadium 4 gitu kan. Nah, hasil dari biopsi itu akan diteliti yang namanya patologi anatomi. Jadi hasil Betul PA Bu, lah betul ya. yang menentukan bahwa kita terkena yang namanya stadium 1, stadium 2 sampai stadium lanjut. Nah, di situ kan lebih mempermudah untuk pengobatan ya, sahabat Good News. Jadi kita jangan keliru. Oke. Pak Ir, kita kan mengambil tema tadi Tuhan melawat aku. Nah, kita kembali lagi nih. Pak Ir, bagaimana sih sebelumnya pelayanan Pak Ir sebagai anak Tuhan ya? Pasti kan kita semua kan anak-anak Tuhan ya. Mau terlepas dari agama apapun, kita semua adalah ciptaannya Tuhan ya. Jadi apapun permasalahan, biasa kita pasti akan lari ke Tuhan ujung-ujungnya. Setuju nggak Pak Ir? Ketika Setuju mengalami Bu. Ya, ketika puji kita Tuhan. mengalami yang namanya sakit ya kan, kadang-kadang kita kalau lagi happy, lagi sukacita, kadang-kala kita akan melupakan Tuhan. Itu terjadi loh, saya pernah mengalami kadang-kadang, aduh males ah baca yang namanya kitab suci, kadang-kadang kita ini baca ayat-ayat gitu kan, itu kayaknya aduh kok banyak banget ya. Tapi ketika kita sudah terkena, jadi kita semakin rajin. Setuju ya Pak? Setuju Bu, setuju. Iya, Iya. itulah kita. Nah, jadi ya, saya berpikir inilah suatu, apa, Tuhan mempercayakan penyakit ini kepada Pak Ir. Artinya Tuhan tahu Pak Ir bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dititipkan. Bagaimana, Pak Ir, ketika Pak Ir merasakan, "Oh iya ini wah, ujung bumi nih, saya udah sampai ke akhir hidup saya nih, udah terkena kanker." Karena orang selalu memvonis yang namanya sorry saya nggak mau kata vonis, vonis itu tidak baik. Ketika saya udah terdiagnosis kanker, udah stadium lanjut, artinya apa? Sebentar lagi nih hidup saya nih, bagaimana?
korelasi dari Pak Ir kepada Tuhan saat itu? Silakan, Pak. Terima kasih Bu ya. Kalau ini kan sudah menyangkut iman kita lah Bu ya, kepercayaan kita. Ya mungkin saudara-saudara saya ada di sini yang tidak senang saya, tapi ya mudah-mudahan ini membuat iman kita kepada Tuhan, siapapun sesembahan kita, menjadi lebih kuat lagi. Kebetulan saya beragama Kristen ya, jadi saudara-saudara kami yang tidak seiman bisa juga mengikutinya, ambil yang baik saja ya. Terima kasih Bu. Jadi Bu, itu tadi saya bilang tadi, sewaktu saya mengalami ya, sewaktu di rumah sakit itu saya sendiri, saya merasa, ya kenapa begini Tuhan? Kenapa begini saya? Saya mulai merunut-runut apa perbuatan saya, apa pekerjaan saya. Ya bisa saya simpulkan dari yang rata-rata lah, saya lihat teman-teman yang saya lihat begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya, kenapa saya bisa begini? Pertanyaan saya begitu, Bu. Selalu bertanya-tanya kenapa. Kalau disebutkan di dalam pelayanan hidup sehari-hari ya, saya tidak bilang saya orang baik sekali, tapi tidak, saya rasa itu tidak perlu Tuhan mengambil tindakan kepada saya. Kalau saya mengingat akan perbuatan saya, sosial saya di masyarakat, di pekerjaan, saya tidak pernah berbuat apa-apa. Demikian juga di rumah tangga, di keluarga. Tapi kenapa ini Tuhan terjadi sama saya? Saya pada malam itu, Bu, ya malam saya diponis, sebelum saya beroperasi itu, bergelut saya, bergumul saya itu, Bu. Sangat saya bergumul, ya hanya ditemani putri saya yang baru datang, karena saya panggil, datang menemani saya. Satu malam itu kami bergelut, kenapa ini Tuhan bisa terjadi sama saya? Ya kenapa saya terjadi? Ya saya tetap berpengharapan, tapi pertanyaan itu selalu muncul. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga saya pikir muncul. Saya pikir wajar muncul hal itu kepada diri saya, mengingat saya tidak menduga kanker itu menghinggapi saya. Ya, kalau penyakit diabetes, kolesterol, ataupun ya asam urat, saya pikir ya sudah pasti ya kita alamilah begitu, sudah kita merasakan hal yang biasa. Tetapi penyakit kanker ini, Bu, aduh, ya sangat-sangat terpukul lah, sangat terpukul saya. Makanya saya sepertinya, kenapa saya Tuhan begini, sepertinya menuntut Tuhan ya. Saya tidak tahu rencana Tuhan apa sama saya. Makanya saya hanya dapat berdoa, perjalanan operasi dapat berjalan dengan lancar, yaitu saya tetap memuji Tuhan. Saya tanya, apa maksud Tuhan kepada saya tentang hal ini, kenapa ini terjadi. Selanjutnya setelah proses kemoterapi beberapa kali ya, saya sepertinya ada penyesalan dalam hidup ini. Kenapa saya begini? Ya, dukungan keluarga, terlebih-lebih istri saya, yang membuat saya lebih kuat, Bu. Terus terang, anak-anak saya, keluarga, ya mereka terus mensupport saya, supaya saya tetap kuat, ya tetap kuat, diberikan semangat, ya walaupun di dalam perjalanan saya untuk itu, orang yang cancer itu, Bu, pasti merasa ditinggalkan, pasti merasa dijauhi. Ya, bahkan saya menganggap keluarga saya di awal-awalnya begitu. Saya seperti jauhi mereka. Bahkan saya sampai sempat berkesimpulan mereka menginginkan kematian saya. Saya ucapkan kepada mereka, kepada istri saya, kau menginginkan saya mendahului kamu. Itu saya ucapkan kepada mereka, kepada anak-anak saya, ya mereka bisa berbuat apa. Ya mungkin ya kesadaran mereka ya melihat ke kondisi saya seperti itu, ya karena kita tidak tahu, apalagi proses kemoterapi itu banyak sekali, Bu, kendala yang kita alami. Ya banyak kali yang kita tidak bisa makan, sakit di lambung, nyeri kuku-kuku saya hitam semua di tangan saya, ya malas kita berbuat apa-apa, tidak mau makan, badan saya turun lemas terus.
turun saya, tubuh saya, berat badan saya turun, berat badan saya turun. Ya nggak tahu apa yang akan saya perbuat. Kan kita Bu gitu sepertinya nggak mengerti akan hidup ini. Ya, pekerjaan pun Bu ya menjadi kurang baik. Ya, banyaklah hal-hal yang mungkin eh, menurun daripada apa yang saya lakukan keseharian. Kepada teman-teman pun saya menjadi takut karena saya lihat mereka bahagia. Ya bahkan saya anggap mereka mungkin ya kamu lebih jahat dari saya, kamu lebih tidak baik dari saya, kehidupanmu pun lebih tidak lebih baik dari saya. Kenapa saya bisa gini dia tidak? Saya tuntut itu dari Tuhan, ya. Saya tuntut itu dari Tuhan. Kenapa saya begini? Apa salah saya Tuhan? Ya, tapi saya bukan membilang saya tidak ada salah. Saya umat yang berdosa. Saya akui itu. Saya akui itu saya umat berdosa. Tapi apa? Ataukah karena ke keluarga saya, ke mana saya tidak dapat itu jawabanmu. Tidak dapat sama sekali itu kenapa. Tapi setelah saya mengalami proses kemoterapi pertama, kedua, ya menjelang ketiga atau keempat Bu itu ya kemoterapi. Karena setiap 21 hari saya kemoterapi suntik dan kemudian dua minggu sekali saya harus oral. Nah, itu eh, saya dapat merasakan begitu sulitnya lah kehidupan ini. Bahkan di tangan saya ini bulu-bulunya rontok semua, di kaki rontok semua, tapi saya tetap setelah itu saya alami, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, jangan Tuhan rambut di kepala saya bisa gugur, bisa rontok Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh itu sampai saya menangis berjam-jam karena itu saya akan sangat malu Tuhan. Saya sangat takut mengalaminya itu. Saya sangat takut itu karena mungkin ya itulah nantinya akhir hidup saya. Perasaan saya waktu itu takut, sangat takut. Ya puji Tuhan, saya doakan itu terus. Ternyata ya rambut yang di kepala saya tidak gugur, ya tidak botak lah sama sekali. Saya tidak tahu, tapi biasanya ada yang kanker kolon, ada yang botak, ada tidak. Tapi gejala rambut saya di tangan, di kaki saya itu gugur Bu, licin begitu. Nah, licin begitu kan. Nah, tapi itulah setelah saya karena dokter pun bilang salah satu efek kemo ini Pak ya rambut terus akan rontok ya mesti Bapak kuatlah begitu. Tapi yang saya doakan akhirnya Tuhan mendengar doa saya. Dari situlah saya lebih yakin lagi ini pasti ada sesuatu yang diperbuat dari saya. Ada sesuatu yang diperbuat keinginan Tuhan pada saya. Saya terus ingin tahu jawaban kenapa saya mengalami ini. Ya, ini memang ada satu ya, ada satu pengertian dari saya. Saya pikir Roh Kudus yang membicarakan sama saya, kau mengalami ini karena kau akan saya pakai ya, saya pakai supaya dapat bersaksi kepada rekan-rekanmu, kepada saudara-saudaramu yang mengalami penyakit kanker. Ya, saya terkejut ya, itu bisa dikatakan petunjuk ataupun merupakan suatu ilham kepada saya ya, kepada saya begitu karena akhirnya saya dapat firman Tuhan ya, satu firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup saya dari itu dan selanjutnya itu tertulis di Mazmur ya, di Mazmur 118 ayat 17 sampai 18 lah. Mazmur 118 ayat 17 sampai 18. Kalau bisa saya bacakan Bu, di situ dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku ke dalam maut. Firman itulah Bu, salah satu yang menguatkan saya setelah beberapa kali kemo. Ya, setelah saya beberapa kali kemo, firman itu sangat-sangat menguatkan. Oh, berarti ini rencana Tuhan kepada saya. Saya telah menyadarinya, lebih menyadarinya. Oke, saya tidak mau mati Tuhan, saya tapi mau hidup. Tetapi saya akan menceritakan segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Firman itu sangat menyentuh Bu, sangat menyentuh hati saya. Ya, karena di ayat 18 dikatakan ya, dia telah mengajar saya
dengan keras, ya. Tetapi dia tidak sampai mengambil nyawa saya, tidak sampai mengambil saya. Saya teringat kepada kisah Ayub juga begitu kan. Tuhan kasih segala percobaan kepada Ayub, bahkan iblis berkata kepada Tuhan, ya saya akan menimpakan segala sesuatu yang akan melemahkan roh dan jiwa. Tapi tidak, Tuhan hanya berpesan, tapi diserahkan Tuhan, tapi jangan ambil nyawanya. Pengalaman itu, Bu, yang membuat saya mengerti sebenarnya Tuhan mengasihi saya. Nah, ayat itu membuat saya sebenarnya Tuhan ini mengasihi saya, ya. Karena saya akhirnya setelah proses kemo selanjutnya, ya, saya merasakan ya berkat Tuhan. Nah, saya telah dapat menerima apa adanya penyakit saya. Bahkan kepada teman-teman saya, kepada keluarga saya memproklamirkan bahwa saya sakit kanker stadium 4. Sakit kanker stadium 4. Yang sebelum-sebelumnya saya takut menceritakan kepada teman-teman, takut orang-orang mengetahui, keluarga dan sebagainya, istri, anak-anak saya larang, jangan katakan Bapak penyakit kanker. Ya karena kalau penyakit kanker itu sepertinya di zaman dulu kusta lah itu ya, di zaman perjanjian lama seperti penyakit kusta begitu yang dijauhi orang, ya takut menular, padahal penyakit kanker itu tidak menular ya. Nah, itu membuat saya, firman Tuhan itulah yang menguatkan saya, sehingga setelah pengalaman-pengalaman itu saya menceritakan, bahkan di gereja ya, di gereja saya ceritakan saya bawa penyakit kanker stadium 4. Walaupun saya belum sembuh, tapi saya telah merasa sembuh. Ya, telah merasa sembuh. Saya proklamirkan, baru saya 5-6 kali itu ya kemo, saya proklamirkan sama orang, saya telah sembuh. Padahal saya harus menjalani kemoterapi lanjutan ya. Bahkan sampai 12 kali. Ya, bahkan tadi seperti cerita saya dari awal, akan menjalani kemoterapi kembali 12 kali lagi, bahkan harus dioperasi. Sebanyak 24 kali loh saya menjalani kemoterapi. Tapi karena ya saya yakin berkat Tuhan, ya semuanya itu memang kehendak Tuhan kepada saya, yang engkau harus mengalami ini, tapi engkau harus bersaksi. Makanya itu, Bu, ya puji Tuhan lah ya, undangan dari Good News ini ya, Radio Good News, terlebih-lebih Pendeta Yakub dan tim ya. Saya sangat merasa bersyukur karena itu saya anggap bukan kehendak Pak Yakub sendiri, Pak Yakub, tapi Tuhan yang bekerja di hati dan pemikiran Bapak ya melalui Ibu Esther dari CISC, sehingga saya dapat ya memberi kesaksian di dalam pertemuan kita kali ini. Jadi akhirnya saya tetap itu, Bu, ya keyakinan sekali. Penyakit saya itu, apa yang saya alami itu adalah kehendak Tuhan kepada saya, supaya saya dapat menceritakan segala apa yang saya alami, segala apa yang saya derita ini pasti dapat disembuhkan Tuhan jika kita tetap bermohon kepadanya. Ya. Pengalaman itulah, Bu, yang tetap mau saya bagikan. Ya kita harus percaya Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha baik. Ya bahkan seperti firman Tuhan yang kita selalu dengarkan ya. Mungkin kita di sini banyak pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Ya, semua itu hanya kebaikannya saja. Nggak ada akhirnya perbuatan apa yang kita perbuat dia mau memilih kita. Ya buktinya si Paulus ya orang jahat, penganiaya, terpilih oleh Tuhan. Kalau dilihat dari segi perbuatannya, ya mungkin nggak masuk kategori dia akan dipilih Tuhan, ya. Tidak masa terpilih. Tetapi sebelumnya saya merasa terpilih sebenarnya itu sebelum sakit. Ya saya merasa terpilih, hidup saya bahagia, begini. Tetapi saya merasa kok begitu kejam sih Tuhan membuat ini sama saya. Itu ada saya rasakan, Bu, sebelumnya. Ya, saya rasakan sebelumnya, sebelum saya dijamah Tuhan, sebelum Tuhan melawat saya kembali. Ya, saya merasakan orang yang paling benar. Saya merasa orang yang paling suci, misalnya dikatakan dalam istilah duniawi. Saya merasa itu.
Tetapi sebaik saya menderita mengalami penyakit kanker ini, saya merasa seorang yang paling hina. Saya tuntut itu Tuhan, kenapa saya begini, begini, begini. Untunglah pertobatan yang dari Tuhan. Tuhan sendiri melawat saya. Tuhan sendiri melawat saya melalui firman-Nya, Mazmur 118 tersebut ya, ayat 17 sampai 18 itu. Itulah yang menguatkan saya, Bu. Itu kan menguatkan saya sehingga saya yakin dan percaya saya dipakai Tuhan untuk menceritakan bahwa kanker itu bisa disembuhkan. Mujizat itu ada. Walaupun dokter menyatakan tidak sembuh, walau sulit sembuh ya, tapi bahkan sampai hari ini teman-teman saya ada yang sampai 20 tahun mengidap kanker, ya baik-baik saja, ya baik-baik saja, ada di grup-grup WA cancer ya, teman-teman saya ada yang 20 tahun, 19 tahun, bahkan katanya kansernya sudah mau kuliah karena udah 19 tahun, 20 tahun. Ada seorang ibu itu menyatakan, saya senang sekali pengakuan ibu itu begitu, mau kuliah, sudah mau masuk kuliah. Jadi itulah sekadar apa saya, Bu, kesaksian saya, testimoni saya. Tuhan telah melawatku melalui firman-Nya sehingga saya jadi di sini. Saya mohon pengampunan, mau bertobat. Ini Tuhan, pakai saya Tuhan. Saya akan menceritakan segala kebaikan-Mu kepada saya, kepada orang-orang yang berpenyakit kanker. Makanya itu, Bu, ya walaupun secara kecil-kecilan, saya juga mau menjumpai orang-orang yang berpenyakit kanker. Karena apa yang mereka alami, udah saya alami, saya rasakan. Ya, sekedarnya saya memberi sharing pengalaman. Ya mudah-mudahan dengan sharing pengalaman ada 1-2 orang yang saya temui dari grup-grup WA, saya temui mereka. Ya, bahkan mungkin ada rekan-rekan yang mendengarkan testimoni saya ini dapatlah menyadari bahwa Tuhan itu bekerja, Tuhan itu bersama kita semuanya. Hanya kitanya bermohon dan tetap percaya kepadanya. Demikian, Bu, yang dapat saya sampaikan. Semakin Terima menarik. kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ir. Ini semakin menarik ya, sahabat Good News. Nah, mujizat itu terjadi setiap saat. Saya percaya bahwa mujizat itu terjadi atas diri Pak Ir dan kita semua. Namun Tuhan kalau memberikan mujizat itu artinya instan ya Pak ya, langsung terjadi yang namanya mujizat itu. Namun kalau Iya, memang kita masih harus melalui pergumulan, itu artinya harus melalui proses ya. Nah, kita ke dokter juga sama ya Pak Ir. Kalau kita ke dokter minggu ini kata dokter kamu nanti 2 minggu lagi konsul ya, ya berarti itu kan iya. proses gitu kan. Nah tadi Proses Pak ya, Ir, Bu, ya. ya tadi Pak Ir juga ada sampaikan bahwa Pak Ir juga ada memberikan testimoni, memberikan pengalaman Pak Ir, memberikan kesaksian Pak Ir ya di WA group. Artinya Pak Ir sudah join di dalam satu komunitas, betul ya Pak Ir ya? Iya, iya, iya. Iya, jadi Pak Ir Iya, Bu, mungkin ya. bisa membagikan komunitas kanker yang di mana yang Pak Ir ikut bergabung gitu, sehingga apa manfaat-manfaat yang telah Pak Ir rasakan ketika Pak Ir bisa bergabung di komunitas tersebut. Karena saat ini banyak Nah, sekali ya iya. komunitas kanker. Iya, silakan Pak Ir. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Pertama-tama saya bergabung, Bu, di komunitas CISC kolorektal ya, Bu ya. Ya, banyak sahabat-sahabat saya di sana, ya penyintas pejuang-pejuang cancer ya. Bahkan ada yang berpuluh tahun seperti saya katakan tadi ya. Ya, tapi itu juga, Bu. Di komunitas itu kita dapat ya, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maaf Bu, maaf pemirsa yang tidak mengalami penyakit kanker ya. Ya kita di situ bercerita tentang apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan apa, menghadapi keluarga ya. Bahkan hampir setiap hari ada di situ mengeluh tentang segala penyakitnya lah, obat yang dimakannya, seolah-olah yang di situ dokter semua, Bu. Karena menceritakan pengalaman, walaupun di komunitas CSC kolorektal itu ada seorang dokter ya, dokter yang sangat baik lah, beberapa orang dokter yang tetap memberikan arahan-arahan di grup CSC kolorektal itu ya bagi kita lah, meluruskan lah ya, karena kan kita ini berdasarkan pengalaman
dokter itu secara medik diarahkan kita itu, diarahkan begini ya supaya mendapat apa yang benar lah begitu ya kan. Teman-teman semua pun begitu Bu. Ya bahkan berita-berita kematian yang penyakit cancer Bu, ada juga kita dengar. Jadi kita udah kuat Bu. Sudah kuat semua, yang di grup itu sudah kuat semua. Saya yakin itu sudah kuat semua. Ya bahkan ya berita kematian itu kita sudah rela menerimanya. Kapan saja pun kalau Tuhan berkehendak, ya Tuhan kita pasti bisa dicabut nyawa kita. Jangankan ya kita sebagai rakyat biasa, pelaku firman, pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat segala, ya kalau Tuhan berkehendak, ya pasti kematian itu pasti akan dialaminya. Kan begitu, Bu ya. Pokoknya pasti itu akan dialami. Jadi tadi di grup-grup tadi yang saya ikuti juga ada grup koin, Bu ya. Bu, koin di grup koin itu juga penyintas-penyintas kanker, tapi itu yang khusus untuk kolostomi ya, yang ada kantongnya kanker rektum ya, kanker usus yang ada kolostominya. Ada juga Bu di grup CSC Sumut Bu ya, CSC Sumut kita bergabung di situ juga ada saya ikuti yang bukan kanker kolon saja, pokoknya seluruhnya ya. Kalau CSC itu ya maaf ibu-ibu ada yang mungkin serviks ya, mungkin ada payudara yang di Sumatera itu. Tapi tadi kalau CSC tadi ada khusus kolorektal saya ikuti, ada di koin yang kolostomi, ada tadi yang khusus di sumut, yaitu semua Bu penyakit kansernya. Jadi dengan saya lihat pengalaman-pengalaman yang di sana, pembicaraan-pembicaraan di sana, saya semakin dewasa, semakin merasakan memang apa yang saya alami adalah berkat Tuhan semata ya, berkat Tuhan kepada saya. Walaupun saya di grup WA grup itu tidak sesering aktif ya, tapi tetap setiap hari saya ikutin, saya kasih inilah berita-berita pencerahan. Tapi kepada orang-orang khusus Bu ya, yang mungkin ya saya ada jamaah, saya ada layani begitu secara pribadi gitu. Ada beberapa orang saya pribadi lebih fokus saya kepada orang-orang yang supaya lebih pribadi. Setiap pagi saya hubungi mereka ya, kalau tidak bisa langsung mau melalui grup gitu Bu ya, saya hubungi ya, mudah-mudahan komunikasi kita semakin terbangun Bu, semakin terbangun, dan mereka pun saya sangat-sangat mengharapkan kedekatan kepada mereka, kepada Tuhan ada pada mereka, karena memang saya bilang tadi, pengalaman saya tadi, kita serasa seolah-olah kita menyalahkan Tuhan atas penyakit kita ini. Itu ya serasa dialami Bu ya, orang penyakit kanker ini, karena merasa kok begini, kenapa begini, kenapa begini. Pertanyaan itu ya, mengeluh pengalaman saya yang saya lihat-lihat ya di grup-grup itu, bahkan ada ya yang 20 tahun, 30 tahun, ada dia menderita penyakit kanker. Pasti ya secara saya lihat saja mereka gitu, pasti mereka merasa kenapa bisa begini. Tidak hanya rakyat biasa aja, mungkin dia the head, orang yang berpunya, atau dia pegawai negeri atau pejabat. Tapi semua bisa ya, semua bisa terhinggap penyakit ini ya, terhinggap penyakit ini kalau Tuhan berkehendak ya. Kalau Tuhan berkehendak. Makanya kayak ke saya itu kehendak Tuhan. Saya mau dipakai Bu ya, supaya dapat bersaksi seperti pada peristiwa atau saat kita kali ini, bersaksi supaya orang-orang dapat mendengarkan ada Tuhan ya, ada Tuhan bersama kita yang akan menyelamatkan kita ya. Semua itu kehendaknya ya, semua itu kehendaknya. Jadi memang bagi rekan-rekan saya ya, khususnya mana tahu ada yang mengikuti ini live streaming ini ya, ya banyak rekan-rekan saya di sini saya lihat ada yang melambaikan tangan begitu ya. Mudah-mudahan lah ya, ini menguatkan kita semua. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu jangan hanya ucapan-ucapan hanya keluar dari bibir kita saja. Kita maknai ya, kita maknai. Mujizat itu nyata, mujizat itu nyata ya, mujizat itu nyata ya. Saya alami ya, saya alami nyata sekali mujizat itu dari Tuhan ya. Ya rekan-rekan saya, warga di Koin, di CSC Kolorektal, di CSC Sumut, dan lain-lain semua yang mengalami penyakit kanker ya. Mudah-mudahan
berita ini menguatkan kita. Kepada saudara-saudara yang belum ini pun ya, yang belum mengalami, saya yakin tidak akan mengalaminya dengan mendengarkan penuturan saya ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ir. Iya, betul sekali. Tadi Pak Ir sampaikan bahwa Pak Ir sudah join di dalam satu komunitas yaitu CISC. Boleh saya sedikit menjelaskan tentang CISC ya Pak Ir ya? CISC Oh ya, silakan, Bu. ini, Ya, iya, CISC ini merupakan salah satu komunitas kanker ya, komunitas pasien kanker, nirlaba. Jadi ini adalah NGO, nirlaba ya, artinya kita tidak yang namanya mencari keuntungan ya untuk ini. Jadi betul-betul sifatnya sosial. CISC ini adalah Cancer Information and Support Center ya, atau dikenal dengan Indonesian Cancer Information and Support Center Association ya, di mana sudah juga bergabung sebagai anggota aktif di Union for International Cancer Control ya, UICC. Jadi CISC tidak hanya berada di Indonesia, jadi sudah keluar ranahnya, sudah masuk di komunitas kanker dunia. Nah, ini kan juga bagus sekali buat kita. Kita bisa mengadapt dan adopt ya apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapatkan, kita bagikan kepada semua yang ada di negara kita ini. Nah, CISC sendiri berdiri sejak tahun 2003 dan sudah memiliki 12 cabang di 12 provinsi di Indonesia, Pak Ir. Jadi yang tadi Pak Ir sampaikan, Sumut juga ada ininya ya, Pak Ir ya. Jadi kita sudah bisa ikut join yang ada di provinsi-provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya, di Sulawesi, di Batam ya, bahkan di Bengkulu kita semua sudah ada cabangnya. Nah, di CISC sendiri kita memiliki serba ya, toko serba ada. Jadi kankernya itu berbagai jenis ya. Pak Ir kan tahu ya, kanker itu banyak macamnya. Saat ini kanker ini banyak sekali termasuk kantong kering. Jadi kita ada WA group dari pelbagai jenis kanker di situ ya. Nah, kita mengapa tadi seperti Pak Ir sampaikan harus join di satu komunitas kanker. Tidak hanya CISC, saat ini saya percaya komunitas kanker ini banyak sekali yang ada di Indonesia ini ya, terutama di Jakarta saat ini banyak sekali. Nah, ketika Anda terdiagnosis terkena kanker, kita sarankan sebaiknya joinlah, bergabunglah di komunitas kanker. Di sana seperti yang Pak Ir sampaikan, kita bisa menerima banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti yang di awal saya sampaikan, bahwa pengalaman adalah guru yang baik bagi kita untuk belajar. Nah, ketika kita sudah terdiagnosa mengalami kanker, kita menerima, oh ya, masukan-masukan, kemudian ada teman-teman yang ada di grup, saling menguatkan satu dengan lainnya. Karena mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, semua itu bisa saja melalui teman-teman di grup kita, melalui dokter-dokter yang ada di komunitas ya, yang bisa memberikan kita saran, memberikan kita informasi, memberikan kita masukan-masukan yang baik ya. Dan kanker ini memang harus diobati secara medis. Betul ya Pak Is, setuju ya? Kita harus mengobati secara medis karena kanker merupakan sesuatu yang serius ya. Kata Tuhan, berdoa saja tidak cukup. Berdoa tanpa usaha adalah sia-sia. Jadi kita berdoa, kita tetap harus berusaha. Setuju Pak Ir? Berdoa dan berusaha ya. Jadi ya, alright, labora ya. Jadi kita harus tetap ingat itu. Jangan hanya berdoa siang malam, pagi siang malam saya berdoa terus penyakit saya sembuh, tapi tidak ada usahanya. Nah, itu juga tidak baik ya. Jadi kita harus tetap bisa berusaha, berdoa, kita pasrah kepada Tuhan karena iman yang sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung ya Pak Ir ya. Jadi amin Bu, amin. Ya, jadi apapun yang kita alami, kita tidak perlu cemas berlebih, tidak perlu takut berlebih, karena kanker ini kalau kita bisa tangani secara dini, itu masih bisa. Nah, sekarang banyak sekali nih pertanyaan yang masuk nih. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya ya Pak Ir ya. Siap ya Pak Ir? Ya, silakan Bu. Kita akan membacakan teman-teman yang sudah bertanya. Pagi Pak Irianto, mau tanya tentang kanker kolon.
sama gejala wasir, sama keluar darah lagi pup. Kalau kanker kolon ini apa nih? Bapak gejalanya keluar darah di pup apa keluar netes setelah pup? Terima kasih. Jadi ini Oh ya, mungkin bisa pertanyaannya saya apakah apa yang gejala yang Pak Ir alami itu ketika keluar BAB itu netes atau darahnya itu mungkin bercampur ya keluar darahnya gitu. Artinya Iya, beliau pengen mengetahui apakah ketika pup itu baca. darahnya banyak gitu ya atau netes saja gitu. Silakan Pak Ir, kita jawab satu persatu ya. Oke, terima kasih Bu Valencia, terima Ya, kasih Bapak atau Ibu yang memberikan pertanyaan ya. Iya, karena saya ini ya sudah sebenarnya seperti saya katakan tadi, sebenarnya sudah cukup lama saya mengalami hal tersebut ya, menurut dokter ya. Tapi memang 6 atau ya setahun terakhir lah saya baru nampak ya itu kepada saya, baru saya amati. Jadi yang terakhir-terakhir itu saya setiap buang air besar, ya dia selalu ya mengeluarkan darah. Bersamaan buang air besar itu keluar darahnya ya. Bersama buang air besar itu dia keluar darahnya. Bahkan setelah akhir-akhirnya, terakhir-terakhirnya dia menetes juga ada keluar darah begitu ya. Nah, itu membuat saya menjadi khawatir. Tapi memang gejala-gejala sebelum sampai di sana, saya bahkan pernah jam 5 pagi bangun dibawa keluarga ke rumah sakit karena tiba-tiba perut saya sangat-sangat mulas, saya nggak bisa berbuat apa, seolah-olah ada sesuatu di tubuh saya. Saya pergi ke rumah sakit, dibawa ke UGD ya, IGD ya, eh, eh, dikasih ya dia kata obat, kata dokter hanya penyakit lambung saja. Ya memang saya rasa agak enak saat itu ya. Jadi seperti pertanyaan Bapak atau Ibu tadi ya, itu saya alami bersamaan ya. Dia tapi lebih banyak itu bersama peser saya itu waktu pup itu dia keluar di situ ikut saya seperti dibalut di dalamnya. Terbalut lah, dibalut luarnya begitu. Karena menurut dokter waktu itu usus saya itu waktu diperiksanya itu udah disumbat oleh kanker itu atau oleh tumor itu ya, sebelum tahu saya ganas atau tidak. Sudah disumbatnya ya, kalau saya tadinya tidak mau, saya tidak bisa tadi mempersiapkan foto bisa saya tunjukkan. Itu kalau kolonoskopi ya, kalau Bapak Ibu tadi ada melaksanakan kolonoskopi itu nampak usus saya itu hanya mungkin kalau kita dari angka 100% hanya sekitar 10-15% lah yang bisa mengeluarkan feses. Makanya sakit sekali dan darah di sekitar itu itulah yang membuat turut dia waktu saya mengeluarkan kotoran begitu dia turut ke situ. Makanya saya tambah lemah. Saya sadari itu terakhir saya tambah lemah ya karena darah saya secara tidak langsung habis begitu, habis. Tubuh saya pun lemah dan makan pun saya jadi kurang selera begitu. Itu sekedar jawaban sementara, Bu. Terima kasih. iya Pak Ir, kita sudah ngobrol-ngobrol. Kalau Bapak kan dari Sumatera ya Pak ya. Biasa kan jago Iya, masak iya. nih Pak. Saya tahu kalau makanan sana tuh enak-enak semua. Nah, bagaimana sih pola makan Bapak sebelum dan setelah terdiagnosis terkena kanker kolorektal ini? Oke, Bu. Ya, kalau sebelum penyakit kanker kena dan saya ketahui, saya akui pola makan saya sangat tidak terkontrol. Dalam arti ya karena saya merasa sehat, tubuh saya sehat, saya terkadang ketemu sama teman-teman kuliah ya dulu ya istilah-istilah sekarang reuni-reuni, apa saja bisa saya makan, Bu. Karena saya merasa sehat, ya. Kolesterol pun pada batas-batas normal, cuma saya ada diabetes sedikit saja, itu pun sangat-sangat masih terkontrol lah ya. Nah, pola makan memang itulah salah satu awal kita ya penyakit saya rasa di kolon ini. Kolon itu karena dia usus itu ya disitulah sumber pencernaan kita dan pengeluaran kita semua. Jadi memang pola makan saya itu sangat-sangat jelek lah bisa saya katakan ya dalam tanda kutip lah ya walaupun ada yang baik juga ya kan. Ya, keluarga saya pun begitu. Saya sering ajak makan malam ya.
ajak makan malam, temu teman-teman, ya di gereja juga gitu, pulang dari gereja terkadang mau makan-makan yang enak-enak lah. Ya kalau di istilah di Minang ada babi panggang, ada saksang dan lain Saksang. sebagainya ya. Nah, itu ya. Dan itu pedas-pedas pula ya kan. Pedas-pedas juga ya. Nah, jadi pola makan saya itu bisa saya katakan sangat jelek lah sebelum saya mengalami cancer ini. Tapi setelah saya mengalami cancer ini, memang waktu saya tempo hari berobat, saya pun membaca referensi, saya ingat sekali pesan dokter itu ya, sewaktu saya setelah operasi, setelah kemoterapi, dia bilang begini, ya mungkin agak bertentangan dengan sebagian orang, tetapi ada juga orang yang menyetujuinya. Bahkan di grup kami, saya CSC Kedokteran Koin, ada beberapa sahabat saya di sana penyintas kanker yang sudah cukup terkenal ya. Di sana ada beberapa orang apa? Dia bilang makan aja apa saja. Ya, sewaktu kemoterapi, Bu. Sewaktu saya mau terapi itu saya makan apa saja. Artinya yang bisa dimakan kan gitu. Saya makan ya. Karena Bu, waktu kita mengalami kemoterapi itu bahkan selera makan kita tidak ada sama sekali. Istri saya pun waktu saya cancer dia tidak kasih makan ini, tidak kasih makan. Saya selera. Misalnya saya makan selera ikan, misalnya makan ikan gulai, dia tidak kasih. Ya, padahal tubuh saya selera makan saya pun tidak ada. Diserahkan pun itu belum tentu saya makan. Bahkan satu hari saya bisa 4 sampai 5 kali ya setelah cancer ini ya kan meminta menu 4 menu yang berbeda, dia kasih ke hadapan saya. Enggak saya ini tidak saya cicipi. Enggak enak semua. Ya, seorang ibu begitu kecewanya hatinya, ya mungkin dia, tapi ini kau minta tadi, kau minta saya siapkan enggak. Itulah, itu saya alami, Bu. Jadi waktu proses kemo, saya tetap makan apa saja untuk menaikkan stamina kita, untuk menaikkan apa kita ya, kekebalan tubuh kita. Karena Bu, terbukti itu saya laksanakan selama saya kemoterapi. Kita kan kalau kemoterapi hari ini 1 hari kemudian kemoterapi ya. Saya selama 21 hari 24 kali kemoterapi itu saya tidak pernah ya mengalami yang namanya HB saya turun rendah ya. Pokoknya HB saya di atas 12 begitu ya. Dan apa saya pun ini apa namanya trombosit saya rata-rata normal ya di atas standarnya 150. Untuk melaksanakan kemoterapi dia akan normal walaupun terkadang 130, 120 dan normal. Leukosit saya tetap normal ya. Tidak pernah dia ceknya menyentuh level-level yang sampai tidak boleh saya mengadakan kemoterapi. Nah, tidak kemoterapi. Hanya sekali Bu dari 24 kali itu ditunda besoknya, itu pun tempo hari karena ada lebaran ya. Diperiksa kurang sedikit ya, tapi udah nggak apa-apa, tapi besok aja lah Pak, ada yang bilang itu. Tapi itu penundaan bukan karena melihat kondisi saya yang memang down ya, tidak. Jadi tadi saya bisa berkesimpulan gitu Bu, kalau kita di dalam mengalami kemoterapi, ya saya makan apa saja, ya makan apa saja. Tapi kita ya yang kita selera lah Bu, ya kita selera, kita bisa makan apa saja yang kita selera, karena itu mungkin membangkitkan supaya tubuh kita ini jangan lemah. Karena saya berteori begini Bu ya, ya cancer katanya ini ya mau memakan sel-sel kita ya, sel-sel kita ataupun dia hidup mempengaruhi sel kita yang aktif. Obat cancer dia membunuh sel cancer, tapi sel di sekitarnya pun dibunuhnya juga, ya kan? Kalau kita nutrisi kita kurang ya, bagaimana kita bisa misalnya menghadapi itu semua? Pasti kita menjadi lebih ini ya, menjadi tidak sehat, menjadi lebih down begitu bukan? Jadi makanya saya di dalam menghadapi kemoterapi itu saya makan semua Bu, nggak pernah saya ini yang bisa menaikkan gizi saya sehingga saya ya dibandingkan rata-rata turun badan saya pun tidak terlampau drastis. Mungkin selama saya mengambil pengobatan hanya 55 kilo lah begitu. Teman ada bahkan sampai 20 kilo, kita diskusi. Saya memang hanya sekitar 5 kilo, saya turun 4 kilo. Enggak
berat badan saya, tidak berapa drastis sekali begitu ya. Nah, tidak berapa drastis sekali. Jadi itu setelah saya melaksanakan kemo seperti saat-saat ini Bu, ya saya memang sudah membatasi makanan, ya makanan sehat lah kayak sekarang ini, ya makanan sehat tetap saya makan. Saya pun sudah menghindari makanan-makanan ya berbentuk yang daging, ya saya hindari, tapi juga mau makan sekali-sekali juga ya. Saya malam pun sudah beberapa tidak makan malam, saya makan buah saja begitu ya. Saya lihat aja itu Bu ya, anjuran-anjuran daripada ini ya, yang para apa yang pakar-pakar inilah nutrisi begitu ya kan, yang menyatakan begini. Karena saya merasa sudah sehat, jadi hidup sehat versi mereka saya ikuti, apalagi yang menyangkut kolesterol ya, yang ada jangan makan katanya bentuk-bentuk ikan laut dan sebagainya yang menyebabkan lemak-lemak begitu ya, yang menyebabkan lemak dia, karena saya ada penyakit hati ya. Tapi kalau saya selera ya saya tetap berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan Tuhan, aku tahu ini apa, tapi berkat-Mu ada di hidangan ini Tuhan. Terkadang gini Bu, ya kita sulitnya orang Batak ini, apalagi di Medan gitu Bu ya. Ya keluarga makan, kita nggak makan, dia pikir kita hidangannya nggak sedap, kan, tapi kita nikmati aja sedikit, begitulah Bu. Itulah cara saya mengatasi saat ini. Ya saya yakin saya sehat sekarang Bu. Saya sehat, puji Tuhan saya sehat. Keadaan saya sudah pulih. Saya yakin itu berkat, semuanya itu berkat Tuhan, berkat bimbingan tuntunannya, ya supaya saya bisa berkomunikasi seperti hari ini, dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang mengalami penyakit kanker ya, terutama orang-orang tertentu. Ada beberapa puluh lah itu yang saya setiap pagi saya berkomunikasi sama mereka, baik langsung maupun melalui WA group ya, sekedar menguatkan saja, karena memang orang-orang yang penyakit kanker ini sangat-sangat butuh teman Bu, terlebih-lebih yang berpenyakit seperti dia. Nah, seperti sama-sama mengalami penyakit kanker. Itulah Bu sekedar saya testimoni saya untuk itu. Terima kasih. Iya, jadi manfaat komunitas itu juga kita dapatkan di situ ya, manfaat bergabung di komunitas kanker ya Pak Ir ya. Jadi Nah, banyak sungguh sekali besar ya. Bu. Sungguh besar itu Bu. Komunitas itu sangat-sangat membantu ya, di samping memang terutama istri ya dan anak-anak kita, keluarga lah ya. Tapi mereka terkadang nggak mengerti tentang penyakit kanker itu. Jadi ya komunikasinya mungkin ada ini, bahasanya mereka memberi kasih sayang saja kepada orang tua, kepada suaminya. Tapi kalau tentang penyakit itu ya di komunitas kita banyak berbicara Bu. Sangat semua masalah kantongnya begini, ada yang bercerita. Pokoknya kalau ada apalah saudara-saudaraku yang mengidap penyakit, gabunglah di komunitas. Bisa nanti menghubungi telepon saya, bisa ibu Valencia ini saya tahu ya pelaku ini juga, dia di CSC berperan, ada Ibu Esther, Ibu lain-lain sebagainya. Gampang sekali masuk, bahkan ya sangat mengharapkan, karena itulah rumah kita sebenarnya, rumah kedua kita di samping rumah di tengah-tengah keluarga sendiri lah. Terima kasih Mungkin Bu. mungkin ada masyarakat sahabat Good News pengen tahu, masuk komunitas kanker ini ditarik iuran nggak sih? Ditarik rupiah nggak sih? Mungkin Pak Ir juga bisa berbagi kepada sahabat Good News. Ketika Pak Ir bergabung di CISC, apakah Pak Ir ada ditarik iuran? Oh, kalau iuran Bu, nggak ada, ya tidak ada sama sekali. Bahkan saya tahu itu ada grup koin di CIC Collateral pun ada itu, sebagian yang ini ya, yang merasa dia cancer mau berbagi. Ya, berbagi hari Jumat, ada kata Jumat Barokah, ada begini di Dermais, semampu dia ya. Ada di koin itu, bagi-bagi itu Bu, kantong itu ya. Kantong kolostomi itu dia bagi-bagi gratis bagi yang membutuhkan, luar biasa itu Bu. Pelaksananya ya orang yang mengalami sakit kanker juga, ya nggak ada, kita tidak ada disuruh menyumbang situ, nggak ada ya. Kalau kita misalnya merasa terberkati ya boleh-boleh saja, tapi nggak ada iuran sama sekali. Saya pun kalau ada iuran sudah 3 tahun saya nggak bayar iuran berarti Bu. Termasuk yang di Medan ini nggak ada iuran situ ya. Bahkan ada berencana kita
harus berpola hidup seperti orang normal lah, Bu, ya. Kita ya kalau yang musim sekarang kata reuni-reuni, ya bahkan orang di Medan sini pun kita mau buat reuni-reunian, ya masalah waktu aja, pandemi aja yang mencegah corona ini aja yang mungkin membatasinya tidak dapat terlaksana segera. Itu, Bu, terima kasih. Iya, saya belum pernah ke Medan. Nanti kita mau edukasi ya nanti ke sana. Ditunggu, Bu, makan durian, Bu. Wah, mantap. Iya, Pak Ir. Memang ya namanya kita kalau belum tahu ya ketika kita harus gabung di satu komunitas itu bayar gak ya? Banyak yang berpikir seperti itu. Kita kan namanya komunitas ya, kita memang ya namanya nirlaba, ya memang dengan sukacita saja kita bisa bergabung ya di sana. Ini ya seperti yang Pak Ir sampaikan bahwa ketika kita menerima cuma-cuma dari Tuhan, kita sudah menerima berkat dari Tuhan, ya berkat kesembuhan atau berkat materi, boleh saja kita yang berbagi, ya kan Pak? Benar ya Pak Ir ya? Iya, Bu, Jadi benar, kita Bu, yang benar ya. berbagi kepada teman-teman yang lain. Nah, berbagi juga tidak harus selalu berupa materi ya. Kita bisa berbagi ya seperti saat ini ya, kami-kami di sini ya kita berbagi saling menguatkan ya. Setuju Pak Ir ya? Iya, Bu. Kita saling Iya, Bu, menguatkan setuju, Bu. satu Iya, dengan iya, iya. lainnya. Nah, Iya, slogan iya. dari Kemenkes itu kan ada ya slogan mungkin Pak Ir tahu cerdik cerdik tahu ya Pak Ir cerdik Iya, iya, Bu. ya C-nya apa Pak Ir satu C Ce supaya sahabat Good aduh, News saya sudah tahu nih. kurang ingat, Bu, Nah, kurang ingat. C-nya Ayo, Bu. itu C itu adalah cek Cegah, kesehatan cegah, secara cek berkala. kesehatan, iya, iya. Iya, 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 cek nah kesehatan skala, karena eee, sebagian kita malas yang namanya, harus cek yang namanya kolesterol kah, yang kecil-kecil saja, cek asam urat kah, males deh saya ke ini ya, ke lab harus tes ini, tes itu, apalagi harus iya, ambil iya, iya, darah. Nah, iya, mulailah kita, aware untuk hal ini, cek kesehatan secara berkala, supaya yang namanya antisipasi akan lebih baik ya, mencegah lebih bagus daripada iya, mengobati. Nah, E-nya iya. apa? E. Kenyahkan asap rokok, Bu, asap rokok lah, asap Bagus. rokok. Iya, Iya, enyahkan asap asap rokok, rokok. Apakah Pak Id iya. merokok juga dulunya? Tidak, Bu, wah, saya Bagus. sudah, se se sejak umur 30 tahun, saya sekarang udah 60 lebih ya, saya sudah nggak merokok lagi, udah 30 tahun yang lalu nggak merokok Ya. saya gitu. Karena yang namanya rokok itu ya kan, kita kalau perokok pasif itu juga berbahaya Pak Ir. Jadi perokok aktif itu masih Iya, ada iya, iya. filter. Ketika perokok pasif itu tanpa filter. Jadi orang-orang di sekitar perokok-perokok aktif itu juga sangat-sangat berbahaya. Tapi Iya, iya. sebaiknya kalau bisa, saya juga ya Pak Ir, kalau saya naik kendaraan umum seperti saya naik Grab ya, saya itu berbicara ya komunikasi dengan Pak Supir, ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang Pak Supir bilang, "Saya nggak bisa loh lepas dari rokok." Ya, memang tidak semudah itu dan kita juga nggak bisa, kamu stop merokok." Nggak bisa juga. Tapi itu kan bisa dilakukan secara bertahap, ya kan? Mulailah Iya, kita iya. mungkin ya 1 hari 1 bungkus atau 1 hari 2 bungkus, kita bisa mengurangi secara perlahan. Nah, Iya, jadi iya. nanti pada akhirnya baik buat kesehatan kita. Saya sudah mulai banyak mengedukasi teman-teman saya dan juga saudara-saudara, keluarga, "Ayo deh kamu mulai mengurangi rokok." Dan puji Tuhan sudah ada beberapa sekarang ketemu, saya sudah tidak merokok. Nah, itu kan sesuatu Iya, yang puji Tuhan. baik ya, sesuatu Iya, yang baik. Nah, iya, iya, iya. kemudian R-nya apa? Ayo Pak Ir. Fisik, Bu, rajin rajin kegiatan atau aktivitas, fisik. Rajin rajin Ya. fisik itu, Bu. Iya, iya. Rajinlah berolahraga ya. Iya, Jadi betul, Bu. kita Iya, iya. harus rajin berolahraga, artinya harus ada mobilisasi. Jadi kita harus ada Iya, iya, iya. pergerakan. Meskipun kita hanya dalam kondisi duduk, kita juga bisa bergerak dengan misalnya memukul-mukul tangan kita. Ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Kebetulan saya 1 minggu menemani ibu saya dirawat di rumah sakit ya, semalam baru kembali, puji Tuhan. Iya, Nah, iya. itu dalam kondisi yang hanya berbaring di tempat tidur, itu kan pasti jadi kaku ototnya. Nah, bagi Iya, teman-teman iya, sahabat pasti Good ya. News, mungkin saat ini yang masih terbaring di rumah sakit, tetap semangat ya, di
tempat ruang tidur, ruang ranjang itu dimanapun berada, ini kita bisa bergerak. Pelan-pelan saja, tangan kita digerak-gerakkan ya, kita punya kepalan tangan itu buka tutup gitu. Terus setelah itu kepala digeleng-geleng nggak apa-apa. Iya, iya, Kita harus banyak bergerak ya, bergerak untuk otot-otot tubuh kita supaya peredaran darah iya, kita lancar. Jadi tidak ada iya, betul, pembekuan betul, darah ya. yang terjadi. Nah, kemudian kalau Iya. misalnya yang gampang kan sekarang jalan pagi ya, Pak Ir ya. Mungkin Betul, bagi Bu. Iya, teman-teman iya, survivor ya, iya, kita bisa jalan pagi setiap hari. Nggak usah lama-lama, mungkin berawal dari 15 menit, naik 30 menit. iya, Kalau saya sudah sampai iya. hampir 1 jam kadang-kadang saya berjalan ya, Wah, luar keliling. biasa, Bu. Iya, saya senang jalan pagi. Nah, Iya, ketika kita sudah sehat, kita kan lebih lebih semangat ya kan. Nah, iya, setelah iya, rajin iya. berolahraga, D-nya apa Pak Ir? Di Cerdik D-nya. diet, 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 Bu. Iya, diet, Ya, iya. Mesti diet. diet diet itu harus seimbang ya, diet itu harus Iya, seimbang. seimbang. Iya, Seperti iya, tadi yang Pak iya. Ir katakan ya, makanan apa boleh-boleh saja kita makan, tapi kan kita tidak Iya, makan yang namanya berlebih. Kita tidak makan yang iya, namanya betul. oh ini durian enak nih, saya makan, wah 1 butir gede itu nggak cukup, saya harus makan tambah lagi 1. Ya Iya, iya. kolesterol ya kan, ya Iya, Bu. lama-lama Iya, ya iya. pasti nggak baik buat tubuh kita. Sesuatu yang tidak bagus buat tubuh kita, ya kita hindari. Yang baik buat Iya, tubuh kita, betul. ya kita perbanyak. Air putih kita sudah tahu itu Iya, bagus buat tubuh kita, mineral ya kan. iya, Bu. Iya, Kemudian kita juga yang namanya buah-buahan itu juga bagus buat iya, kita. Namun buah-buahan juga harus dilihat ya, sahabat Good News, jangan sampai yang namanya iya, terlalu over kayak duren ya, makan iya, duren berlebih iya. itu juga kurang baik gitu. Jadi perbanyak sayuran, perbanyak buah-buahan. Makanan Medan saya tahu enak-enak semua. Nah, namun ketika hari ini saya makan enak, besok saya cuma makannya ya sayuran, perbanyak, perbanyak lagi yang namanya buah-buahan, air putih saya perbanyak. Nah, itu kan ada keseimbangan. Karena tubuh kita kan butuh yang namanya protein ya Pak Ir Lumayan. ya. Kita butuh yang Iya, namanya iya, Bu. zat Dari besi, ada Karyani. semua itu Karyani. harus kita butuhkan gitu. Jadi ada keseimbangan ya, dia seimbang. I-nya apa? Ayo Pak Ir. Istirahat lah, Bu. Istirahat kita Iya, harus cukup gitu ya, istirahat betul, gitu ya. betul. Jadi istirahat sahabat Good News itu harus cukup. Nah, saat ini apalagi yang namanya zaman gadget ya, kita udah high tech sekarang ya, semua serba yang namanya HP ini sampai malam sampai tidur itu kadang-kadang masih ada di samping kepala. Nah, ini juga berbahaya. Satu, karena radiasi. Kemudian kedua, kita juga nggak baik yang namanya baca-baca ini terus, apalagi sambil tiduran gitu kan. Lama-lama mata kita kan pasti akan otot-otot di mata itu capek ya kan. Jadi nggak perlu baca tuh sampai WA grup. Oh yang namanya WhatsApp grup saya ada 50 lebih WhatsApp grup. Jadi kalau misalnya diikuti, kalau diikuti semua Ya, kitanya teler ya kan. Tapi iya, Bu, kalau yang betul. penting-penting ya kita ini aja ya di japri di Iya, telepon iya, itu paling ini deh paling iya, bagus lah kalau misalnya ada hal-hal yang penting di telepon saja. iya, iya. Nah, ini kurang baik kita harus hindari gitu ya. Istirahat harus cukup. Artinya janganlah menjadi kalong kalau tidur sampai tengah malam ya kan. Pagi-pagi melek sampai tengah malam, pagi-pagi tidur sampai siang kan gitu. Nah, kita harus mulai Iya, iya. mengubah ya pola tidur kita, pola hidup ya Pak Ir ya. Iya, Kemudian betul, betul, betul. ya Kaknya Pak yang terakhir apa Kak? Stres, kelola kelola stres, Bu. Kelola stres Nah, ya, kelola kelola stres. stres ya. Jadi kita Iya, saat ini kanker ini banyak yang terjangkit nggak hanya di usia yang lansia, di usia yang sudah ini ya, sudah sepuh. Namun anak-anak muda bahkan anak-anak kecil itu juga sudah banyak yang terjangkit kanker. Ya karena apa? Pemikiran, pola pikir, kemudian anak-anak kecil kalau saya teliti, anak-anak kecil itu terlalu banyak pelajaran-pelajaran yang sangat menguras pemikiran mereka, akhirnya mereka bisa menjadi satu stres yang luar biasa, depresi, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya kena cancer. Ya, nah kemudian kita semua yang sudah berumur atau apa, kita harus mulai mengelola pikiran kita dengan hal-hal baik.
jangan beranggapan negatif terhadap orang, jangan mudah tersinggung, jangan mudah baper, jangan mudah yang namanya sensitif terhadap orang yang ini. Kadang-kadang mungkin ada orang ngelihat saya, ngapain sih tuh orang ngelihat saya? Pasti dia ada niat jahat nih. Padahal belum tentu loh dia ada niat jahat. Barangkali saja ada tempelan nasi di bibir kita, di pipi kita. Kan kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Kadang-kadang kan orang, ih, gue dilirik-lirik nih, kayaknya dia mau niat jahat nih, apa aku mau dirampok gitu. Belum tentu ya. Jadi selalu menanamkan pikiran positif di otak kita ya. Ketika kita berpikir saya sehat, saya kuat, saya semangat, pasti kita sembuh. Percaya saja, pasti kita sehat, pasti kita sembuh. Setuju Pak Ir? Iya, Setuju. kita pasti harus sehat dan semangat. Tanpa terasa ya, waktu juga ya yang akan Ya, memisahkan iya, Bu, kita. iya, Ini udah iya. udah lewat waktu juga seperti ini ya, sedikit. Iya, Ya, iya. saya mohon pamit, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua, terutama kepada Pak Irianto Sihombing yang Terima sudah kasih. Ya, mau berbagi bersama dengan kita di sini dan juga sudah mau berjoin di komunitas CISC. Kebetulan saya juga salah satu aktivis di sana, dan juga kepada semua sahabat Good News yang sudah meluangkan waktu. Semoga selamat sampai tempat tujuan Anda, dan juga bagi semua yang sudah ada di ruang Zoom ini, terutama kepada host kami, Bapak Yakub Chia, ya. saya kembalikan waktu dan layar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Pak Yakub, silakan. Ya, terima kasih. Sebentar ya. Ya, terima kasih semua pendengar Radio Good News dimanapun berada. Pada saat ini saya berterima kasih buat Pak Irianto yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya cuma informasikan bahwa Senin depan itu ada seorang suster yang juga terpapar kanker daripada kanker usus besar. Ya, beliau sudah welcome dan beliau akan menceritakan pengalaman beliau ya sebagai seorang suster, tetapi kenapa beliau juga kena kanker ya. Kita akan dengarkan itu bersama-sama Senin depan dengan narasumber yang sudah mereka siapkan dan kita boleh jadi berkat. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ada di Zoom, teman-teman daripada Pak Irianto ya. Di sini ada teman-teman yang katanya sudah bergabung ya, seperti Ibu Iriani Tambunan ya, kemudian yang lainnya, bahkan sesama si Hombing nih ya, Ibu Samsiar. Kita saling bertemu ya, puji Tuhan dan terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Irianto dan teman-teman, dan saya akan menutup di dalam doa buat acara ini dan kita akan lanjutkan pada Senin besok. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin juga mendengarkan Radio Good News, bahwa nanti malam saya akan memimpin acara SDM Sahabat 2 Malam dengan channel radio yang sudah saya kirimkan linknya yang seperti di player Pak Irianto ya. Kiranya itu saja informasi dari saya. Mari kita satukan hati, kita berdoa, nanti Pak Yusak akan siapkan kita sebuah lagu buat kita untuk menutup acara ini. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat hari ini Tuhan sudah menolong buat Pak Irianto yang sudah menjadi kesaksian bagi kami semua. Sangat luar biasa Tuhan kesaksian yang beliau sampaikan. Bagaimana Tuhan turut campur tangan, bagaimana Tuhan sudah menolong sehingga Tuhan dia boleh merasakan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami mau beraktivitas, Tuhan memberkati, menolong seluruh kami yang ada di Zoom maupun yang ada di Radio Kudus. Engkau yang memberkati dari pagi sampai malam nanti Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong, dan Engkau yang terus mencurahkan kuasa dan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga siaran radio ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi berkat dari Sabang sampai Merauke, bahkan negara-negara lain yang sedang mendengarkan ini. Tuhan memberkati, Tuhan boleh menolong, dan kami serahkan Bapak semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Irianto ya. Oke.